PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Serangan. Tangkisan Sri Kunti, ilmu yang dipakai oleh golongan bangsawan. Nah, ini satu lagi, paku-paku terbang. Ku kembalikan kepadamu Ki Sudra. Bahaya sekali. Ku tangkap semuanya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Calang, cepat kau sebarkan kabar ini secara beranting. Kabar harus sampai ke Gua Larang sebelum pendekar aneh itu sampai di sana. Bahwa akan datang laki-laki aneh yang mau menemui Kanjeng Prabu sana. Dan ingat, sampaikan juga ciri-ciri dan tanda-tanda dari laki-laki yang kau ketahui itu. Siap melaksanakan perintah Sang Ketua. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Mujadi sebagai Ki Sudra, dibantu oleh Wenda, Rifki dan Mogan. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, prajurit andalan Keraton Sokawarni yang mau menangkap lelaki aneh dan pengemis dari perguruan tongkat merah, semuanya dapat dilumpuhkan. Ketika satu persatu bangun untuk mengambil pedangnya, salah seorang prajurit dengan nekatnya melemparkan pisau belatinya ke arah leher lelaki aneh. Tanpa menengok lagi ke belakang, sang pendekar aneh itu berjumpalitan menghindari serangan. Pundakku tergores. Hampir saja memenggal leher. Untung cepat berkelit. Rupanya di antara kalian ada yang tidak senang kepadaku. Ayo, cepat kalian berlalu dari sini. Maafkan kawanku itu, Tuan Pendekar. Ampunilah jiwanya. Biar nanti saya yang menghukumnya. Jangan, biarlah. Itu haknya melampiaskan kekesalannya kepadaku. Nah, sekarang cepatlah pergi. Iya Tuan Pendekar. Ayo, semua pasukan, kita kembali ke istana. Segera saja para prajurit itu memacu kuda mereka. Akan tetapi baru beberapa belas tombak mereka berlalu, terjadi satu pemandangan yang mendebarkan dada. Tanpa disangka-sangka dan diduga, ombak setinggi bukit muncul siap menggulung para prajurit Sokawarni. Lihat Tuan Pendekar, prajurit-prajurit itu akan digulung ombak. Aku harus menolongnya. Tanpa pikir panjang lagi, lelaki aneh itu melesat bagaikan anak panah ke tempat prajurit-prajurit Keraton Sokawarni yang dimakan ombak setinggi gunung itu. Teriakan-teriakan ketakutan, tubuh-tubuh yang terlempar terhempas bagaikan sekeping papan terseret ke tengah laut. Sementara lelaki aneh itu berlari di atas air, lalu menahan ombak lautan yang membawa korban.
kapal itu ke darat. Ya! Astaga, ombak yang setinggi gunung itu ditahannya dan menghempaskan kembali korban-korbannya ke daratan. Pendekar aneh yang sakti. Bagaimana keadaanmu, wahai prajurit-prajurit? Tidak apa-apa, Tuan Pendekar. Saya seperti bermimpi. Terima kasih atas pertolonganmu. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Prajurit, itu semua adalah karena kesalahan temanmu yang tadi membokongku. Penguasa Laut Kidul ini tidak senang melihat kejahatan dan kecurangan-kecurangan. Kanjeng Dewi Murka. Iya. Nah, kembalilah segera. Itu tadi hanya sekedar peringatan buat kalian. Iya, terima kasih. Tuan begitu sakti. Siapakah sebenarnya Tuan ini? Saya yang rendah adalah dari golongan pengemis tongkat merah. Pengakuan yang jujur. Lalu, di mana Prabu Sana? Mari kita ke balik kuil ini, Tuan Pendekar. Jangan coba-coba menipuku. Kalau saya menipu pun, Tuan akan dapat dengan mudah membinasakan saya. Mari, Tuan Pendekar. Baiklah. Selamat bertemu, lelaki aneh. Kau datang memenuhi permintaanku. Oh, jadi ini sebuah undangan? Lalu siapakah kau ini? Maaf, Tuan Pendekar. Beliau adalah guru saya yang bernama Ki Sudra. Oh, begitu. Ki Sudra, apa maksudmu yang sebenarnya terhadapku? Bukankah kau sedang mencari Prabu Sana? Iya, betul. Aku akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang mengetahui Prabu Sana. Dengan maksud apa kau mencari Prabu Sana? Untuk sementara, orang lain belum boleh tahu. Tapi yang jelas, aku bermaksud baik. Kalau begitu halnya, kau kuundang ke markasku hari ini juga. Di sana kau akan menemukan semuanya. Tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk berbincang-bincang. Baiklah, Ki Sudra. Aku memenuhi undanganmu. Terima kasih, Tuan Pendekar. Mari. Mari. Tuan Pendekar. Ya. Kiranya aku perlu menguji kehebatanmu. Walaupun tadi siang aku telah menyaksikan kesaktian yang kau miliki. Membendung gelombang samudera. Aku ingin berlatih beberapa jurus saja. Untuk apa, Ki Sudra? Bukankah persahabatan harus dilalui dengan saling asih dan asuh? Ya, memang begitu. Tapi apa salahnya jika kita mengasah senjata kita supaya tidak tumpul? Kau memaksaku juga, Ki Sudra. Terima kasih. Kau mau memenuhi permintaanku. Mari, kita ke tengah lapang itu. Silakan, Ki Sudra. Kita pakai tangan kosong saja, Tuan Pendekar. Mari kita main-main sebentar. Hup! Jaga seranganku. Tangkisan Sri Kunting. Ilmu yang dipakai oleh golongan bangsawan. Nah, ini satu lagi. Paku-paku terbang. Kembalikan kepadamu, Ki Sudra. Hebat, sungguh hebat. Jurus walet terbang mencari kekasih. Aku mengaku kalah denganmu, Ki Sudra. Jangan merendah, pendekar aneh. Dengan ilmu membalik telapak dan tangkisan Sri Gunting, tentunya kau golongan bangsawan yang sedang menekuni ilmu paku bumi. Ucapanmu terlalu berlebihan, Ki Sudra. Aku cuma manusia biasa. Kemungkinan sekali jurus-jurus yang kupakai ada kesamaannya dengan pendekar-pendekar lain. Hormatku padamu, Ki Sudra. Ya, sekarang aku percaya penuh padamu, pendekar aneh. Perlu kau ketahui, Prabu Sana kini berada dalam keadaan sehat, dalam lindungan Dewata. Di manakah beliau sekarang bermukim? Kanjeng Prabu Sana berada di Gua Larang. Gua Larang? Ya, kau dapat ke sana melewati beberapa anak sungai, arahnya ke sebelah utara. Oh, terpujilah Hyang Agung. Beliau masih selamat. Ki Sudra, aku telah berjanji kepada siapa saja yang memberikan petunjuk, akan kuberikan hadiah. Nah, terimalah. Ini hadiah dariku.
Maaf, Tuan Pendekar. Aku tidak dapat menerimanya. Apa yang kuberikan adalah tanpa pamrih. Tapi ini adalah sebuah tanda persahabatan, Ki Sudra. Bukan imbalan. Benda yang kuberikan padamu suatu saat pasti ada gunanya. Nah, terimalah. Baiklah, aku tidak akan menolaknya. Terima kasih, Tuan Pendekar. Akhirnya, pendekar aneh itu mendapatkan apa yang dicarinya selama ini. Lalu malam itu, atas permintaan Ki Sudra, pendekar aneh disuruhnya bermalam sambil berbincang bertukar pikiran. Dan ketika pagi menjelang, pendekar aneh itu berangkat menuju Gua Larang. Kau pakailah kuda ini. Dengan demikian, perjalananmu akan menjadi semakin cepat sampai. Terima kasih, Ki Sudra. Terima kasih banyak atas semua kebaikanmu ini. Tapi maaf, aku tidak bisa menerimanya. Aku lebih suka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Bukankah Gua Larang sangat jauh dari sini letaknya? Pakailah saja kuda ini. Iya, Gua Larang memang jauh. Tapi biarlah aku berjalan kaki saja. Pergunakan saja kuda ini untuk keperluan kelompokmu, Ki Sudra. Saya permisi. Iya. Berhati-hatilah anak muda. Semoga kau selamat dan berhasil menemukan orang yang kau cari. Calang, cepat kau sebarkan kabar ini secara beranting. Kabar harus sampai ke Gua Larang sebelum pendekar aneh itu sampai di sana. Bahwa akan datang laki-laki aneh yang mau menemui Kanjeng Prabu sana. Dan ingat, sampaikan juga ciri-ciri dan tanda-tanda dari laki-laki yang kau ketahui itu. Siap melaksanakan perintah Sang Ketua. Nah, dan satu hal lagi. Cari hubungan Anda segera dengan sekarang pusat. masih mendengarkan Sandiwara Usahakanlah Radio di untuk channel dapat Memori menemui pimpinan 80. pusat. Dan kau sampaikanlah berita tentang kedatangan seorang pemuda aneh. Berikat kepala ulung dan berkalung bahar. Dan sampaikan juga bahwa pemuda itu mempunyai pertanda dari kerajaan Galuh. Sebuah Garuda yang diukir dengan emas. Katakanlah, aku mencurigai bahwa anak muda itu mempunyai hubungan erat dengan keluarga Galuh. Karena ia sedang bertanya-tanya tentang Prabu sana. Siap melaksanakan perintah Sang Ketua. Nah, terimalah ini, bulu ayam jago, sebagai tanda tugasmu untuk mempermudah mengabarkan berita yang kau sampaikan. Saya pamit melaksanakan tugas Ketua. Pergilah. Pendekar aneh itu pasti mempunyai hubungan erat dengan Kanjeng Prabu sana. Pasti terbukti dengan hadiah yang diberikan kepadaku. Sebuah Garuda yang diukir dari emas. Lambang ini merupakan lambang kekuasaan seorang raja. Lambang ini dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diganduli di leher. Baiklah, kusimpan saja baik-baik. Setelah murid pengemis tongkat merah pergi melaksanakan tugasnya, Ki Sudra memperhatikan sebuah gandulan yang berukir burung Garuda terbuat dari emas. Pemberian dari lelaki aneh itu yang sekarang menuju ke Gua Larang. Untuk sementara, kita tinggalkan perguruan Ki Sudra. Kini marilah kita beralih mengikuti perjalanan lelaki aneh itu. Lelah juga berjalan setengah harian. Panas matahari yang menyengat membuat keringatku bercucuran. Untung di sana ada sebuah pohon besar. Aku berteduh saja di bawah pohon itu. Di bawah pohon ini teduh dan rindang. Angin sepoi-sepoi menyegarkan. Haus sekali. Dengan buah mentimun ini, hausku tentu akan lenyap. Ki Sudra begitu baik memberikan bekal untuk perjalananku. Selain mentimun, ada panggang ayam dan sebungkus nasi. Membuat perutku lapar. Panggang ayam ini lezat sekali. Astaga, monyet besar berdiri di depanku. Matanya merah, marah memandangku. Aneh sekali. Aku tidak mendengar gerakannya. Tahu-tahu sudah berdiri di depanku. Dia menyerangku. Hai!
Lelaki aneh itu begitu terkejut sewaktu menyantap panggang ayam. Tiba-tiba berdiri di hadapannya seekor monyet besar, lalu menyerangnya dengan kuku-kuku yang tajam. Leher lelaki aneh yang diincarnya. Ketika lelaki aneh itu sedang menikmati panggang ayam, tiba-tiba di hadapannya telah berdiri seekor gorila yang kemudian menyerang lelaki aneh itu dengan merentangkan kedua tangannya. Seketika lelaki aneh itu berkelit, melompat. Berbahaya kukunya. Hampir saja leherku kena disergapnya. Terpaksa aku melompat ke atas pohon itu. Aku akan aman di atas cabang pohon ini. Astaga, monyet besar itu melompat kemari. Tenaga mengentengkan tubuh yang begitu hebat. Berarti bukan monyet besar sembarangan. Aku harus hati-hati menghadapinya. Hai! Gila, dia menyerang dengan pukulan seperti manusia biasa. Tidak masuk akal. Monyet besar yang kuhadapi ini bisa bersilat. Pukulannya berbahaya. Hai monyet besar, kenapa kau menyerangku dengan tiba-tiba? Hentikan! Kita tidak pernah bermusuhan. Apa maksudmu menunjuk-nunjuk ke arah sana? Apa maksudnya monyet itu menunjuk ke lehernya dan menunjuk ke sebuah bukit di sana itu? Dia tidak menyerang lagi kepadaku, tapi malah berlalu ke bukit yang ditunjukkan. Mungkin maksudnya menyuruhku untuk mengikutinya. Baiklah, kuikuti saja. Monyet besar yang tiba-tiba menyerang lelaki aneh itu kini menghentikan serangannya, malah menunjuk-nunjuk ke lehernya dan ke arah bukit di depannya dan berlalu sambil menggeram ke arah bukit. Sang lelaki aneh mengikutinya dengan waspada. Oh, jadi ini sebabnya monyet besar itu menunjuk ke lehernya. Tadi dia menyerangku. Mungkin aku disangka yang pernah melukai monyet besar perempuan itu. Aku harus menolongnya. Sinar kehidupan masih kelihatan di matanya. Sobat, itu mungkin istrimu. Aku akan mencoba menyembuhkannya. Monyet besar ini mengerti apa maksudku. Baiklah, kutotok dulu jalan darahnya dekat leher itu. Sahabat, jangan takut. Aku akan menolong mengobati, mengeluarkan belatung-belatung itu dari lehernya. Pisau ini untuk membersihkan kotoran yang melekat. Untungnya monyet besar itu mengerti bahasa isyaratku. Dia menjauh. Aku mulai saja mengeluarkan belatung-belatung ini dari lehernya. Belatung-belatung ini dari luka yang membusuk. Astaga. Pantas. Di dalamnya ada mata anak panah tertinggal. Rupanya ketika panah menancap, mau dicabut, batangnya patah. Untung aku segera kemari. Terlambat sedikit jiwanya diancam kematian. Daya tahan monyet besar ini kuat sekali. Mungkin luka ini sudah lebih dari seminggu. Kalau manusia, pasti tidak mampu bertahan lama. Apalagi anak panah ini kelihatan beracun. Sedikit lagi belatung-belatung ini habis ku keluarkan dari lubang luka ini. Dan
Mata anak panah ini ujungnya seperti kail. Aku harus hati-hati mencabutnya. Berhasil aku keluarkan. Alat pembunuh ini kelihatannya bukan dari Galuh atau Pasundan. Mungkin pemburu asing yang melakukannya. Sekarang aku tinggal membersihkan luka-luka ini. Sahabat, aku telah membersihkan luka-luka di lehernya. Bawalah dia ke tempat istirahatmu. Dia pasti istrinya. Dia mendukungnya hati-hati ke arah barat. Dan aku disuruhnya mengikuti dengan isyarat anggukan-anggukan kepalanya. Aku ikuti saja kemauan monyet besar itu. Di balik bukit ini ada jurang. Monyet besar itu turun ke bawah jurang sambil menggendong istrinya. Hebat ilmu meringankan tubuhnya. Seperti membawa benda ringan saja. Aku ikuti jejaknya dengan bantuan oyot-oyot pohon itu. Hup! Lelaki aneh itu terus mengikuti gorila yang merayap ke dasar jurang. Sesampai di dasar jurang, pemandangan begitu indah. Ada sebuah taman yang dipelihara dengan baik. Dan pada dinding jurang terlihat sebuah gua. Disitulah monyet besar yang jantan meletakkan istrinya. Dan lelaki aneh itu mengikuti masuk ke dalam lubang gua setinggi tubuh manusia. Bertambah takjub, dinding gua banyak terukir lukisan-lukisan orang bermain silat. Betul-betul seperti dalam mimpi tempat ini. Lukisan-lukisan itu ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Benar-benar tidak masuk akal. Tempat ini terang seperti di atas jurang. Semakin masuk ke dalam, semakin terang. Semakin banyak tulisan dan gambar di dinding gua. Mungkin monyet besar itu berlatih silat melihat petunjuk dari gambar-gambar ini. Atau memang ada gurunya. Tetesan air yang jatuh membentuk sungai kecil. Pasti tempat ini telah dijamah manusia. Lalu siapakah yang pernah masuk kemari bersama sepasang monyet besar itu? Aku harus mencari jawabnya. Karena di tanah Jawa tidak mungkin ada monyet sebesar ini. Pasti dibawa dari negeri seberang. Kalau melihat huruf Palawa dan bahasa Sanskerta di dinding gua, monyet besar itu pastilah berasal dari India atau dari Tibet. Gerakan-gerakan orang yang terukir di dinding itu seakan-akan ku kenal. Bukankah gerakan-gerakan itu merupakan jurus dari Banyu Cakrabuana? Ya, Banyu Cakrabuana. Ya, akan ku coba jurus-jurus ini. Ya, pastilah ini jurus dari Banyu Cakrabuana. Jurus ini mengalir dengan begitu saja saat ku gerakan bersama-sama dengan inti dari kekuatan Banyu Cakrabuanaku. Bagaimana bisa aji Banyu Cakrabuana tertera di dinding ini? Apakah ada orang lain lagi yang menguasai aji Banyu Cakrabuana selain Sang Dewi? Banyu Cakrabuana yang merupakan inti dari seluruh aji dan ilmu olah kanuragan yang ada di Mayapada ini memiliki beragam aneka perubahan yang tidak terkira kehebatannya. Dan tingkatan ketiga ini merupakan puncaknya. Seluruh gerakan yang tertera di sini telah kudapatkan dari Sang Dewi. Ada yang datang. Siapakah itu? Sahabat, kau datang membawa buah-buahan untukku? Terima kasih. Iya, kau menyuruhku makan bukan? Buah lemot yang hijau. Terima kasih sahabatku. Buah lemot yang berwarna hijau itu lalu dimakannya. Gorila jantan kelihatan gembira.
Karena istrinya gorila perempuan pelan-pelan mulai membuka matanya tanpa mengeluh sedikit pun. Kita tinggalkan sejenak lelaki aneh dan gorila yang ditolongnya itu. Dan kini kita beralih ke sebuah tempat di sebuah pulau Majeti. Naga Sanca, kau sebagai orang kepercayaanku, aku ingin minta pendapatmu. Hamba Kanjeng Ratu. Kuharap kau merahasiakan apa-apa yang kusampaikan kepadamu. Kanjeng Ratu, hamba akan mentaati titah ini. Nah, Naga Sanca, apakah kau tidak melihat perubahan pada diriku? Hamba hanya melihatnya sekilas. Maaf Kanjeng Ratu. Hamba melihat Kanjeng Ratu seperti orang yang merindukan sesuatu. Tebakanmu benar, Naga Sanca. Aku sedang merindukan seseorang, tapi aku takut melanggar tata susila yang telah tertera di negeri ini. Maksud Kanjeng Ratu, harapan kerinduan itu dengan makhluk lain? Ya, benar Naga Sanca. Aku merindukan laki-laki dari alam manusia. Bagaimanakah menurut pendapatmu? Menurut pendapat hamba, soal perasaan dan soal hati, hamba tidak bisa memberikan pendapat yang baik untuk jalan keluarnya, Kanjeng Ratu. Ya, kau benar Naga Sanca. Soal hati, orang lain tidak bisa merasakannya. Tapi setidaknya, kau dapat memberikan ungkapan yang dapat melegakan hatiku. Kanjeng Ratu, kalau kita melihat silsilah garis keturunan, kurang begitu baik untuk berhubungan dengan makhluk lain. Hamba khawatir terjadi lindu atau bencana lain di negeri Majeti ini. Ya, pendapatmu menarik sekali. Tapi, apakah kau pernah merasakan hatimu tersiksa? Hamba sulit mengutarakannya, Kanjeng Ratu. Kenapa? Karena hamba sendiri takut untuk merindukan makhluk. Maksud hamba untuk mencintai sejenisku. Karena belum waktunya, Kanjeng Ratu. Ya, ku maklumi Naga Sanca. Nah, sekarang kau kuperintahkan untuk pergi ke pesisir Karang Oblong. Carilah laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dengan memakai kalung dari akar bahar. Kau boleh menyamar sebagai makhluk manusia. Anda Tapi sekarang masih hindari mendengarkan jangan sampai jatuh Sandiwara cinta Radio dengan di channel Memori Titah Kanjeng 80. Ratu akan hamba jalankan sebaik-baiknya. Setelah Naga Sanca menerima tusuk konde emas dari Sang Dewi, lelaki aneh yang mengikuti sepasang monyet besar tiba di dalam sebuah gua di dasar jurang. Sebuah gua yang penuh misteri, dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan orang bersilat, membuat lelaki aneh takjub, penuh pertanyaan di hatinya. Sementara itu Sang Dewi di negeri Majeti memerintahkan Naga Sanca untuk mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dengan kalung dari akar bahar. Sekarang aku udah sampai di pesisir Karang Oblong. Sebaiknya aku alih rupa menjadi nelayan, supaya tidak mencurigakan. Atas nama Hyang Agung, rubahlah wujud naga menjadi manusia. Hup!
akan kuganti menjadi Galuntang. Ya, nama yang indah. Nah, dengan pakaian seperti nelayan, aku akan berbaur ke sana, ke tempat nelayan menjual ikan-ikan itu. Sobat, lihat itu. Kelihatannya ada orang baru. Mana? Aku tidak melihatnya. Itu yang berjalan kemari. Kelihatannya habis melaut. Ayo kita hadang dulu sebelum sampai ke pelelangan. Iya. Wah, makanan empuk buat kita. Ayo, cepat. Berhentilah dulu, sobat. Jangan keburu-buru. Oh, iya. Kiranya ada apa? Bisa saya bantu? Kelihatannya kau bukan orang pesisir Karang Oblong ini. Anda berdua menebak dengan tepat sekali. Saya dari negeri seberang. Kemari hendak mencari seseorang. Mencari orang? Iya. Tapi kau kelihatannya habis melaut. Tentu tangkapan ikanmu banyak. Jangan berbohong. Tidak baik. Memang saya habis melaut, sambil membawa ikan dan mencari seseorang. Kalau kau berdua tahu orang yang saya cari, ikan-ikan tangkapanku ini kuserahkan padamu. Siapakah gerangan yang kau cari, sobat? Saya sedang mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dengan kalung bahar di lehernya. Siapakah nama laki-laki itu? Inilah yang saya tidak tahu. Saya mendapat perintah dari majikan saya untuk mencari orang itu. Tentu majikanmu itu orang kaya, bukan? Aku harus berbohong kepada dua orang ini supaya penyamaranku sempurna. Iya, majikan saya saudagar emas yang berkeliling ke pulau-pulau lain. Bagus sekali. Nah, sobat, mari ku antarkan kau ke tepi hutan sebelah sana. Kau akan menemukan orang yang kau cari itu. Di hutan sebelah barat itu? Ya, saya sering melihatnya. Mari kita ke sana. Ayolah. Gila kau. Rencana apa yang kau akan berbuat? Sudahlah, ikuti aku saja. Orang itu makanan empuk buat kita. Lihat saja, pinggangnya seperti mengantongi uang banyak. Benar-benar otakmu jalan, sobat. Kita sudah sampai di tepi hutan. Tapi tidak seorang pun saya melihat orang lewat di sini. Memang tidak ada orang yang berani lewat di tepi hutan angker ini. Jadi apa maksud kalian berdua terhadapku? Sobat, perlu kau ketahui. Aku ini bernama Berandal Wana Angker. Dan namaku Wana Gatel. Siapa-siapa yang melawanku, seketika tubuhnya akan menjadi gatel. Jadi kalian mau merampokku? Benar. Nah, serahkan kantong uang yang berada di pinggangmu itu. Ayo cepat serahkan. Iya. Tapi jangan semuanya. Saya tidak punya apa-apa. Hanya kantong uang ini. Tidak peduli. Lemparkan kemari. Iya. Kembalilah kau ke tempat pelelangan ikan. Aku masih mengampuni jiwamu. Iya. Sobat, di tempat pelelangan jangan coba-coba kau mengadu pada orang-orang. Kalau kau habis dirampok di hutan ini. Iya. Saya berjanji, asal jiwa saya diampuni. Ya, nah, cepatlah kau berlalu dari sini. Ayo, cepat. Iya. Rencanamu bagus sekali. Sekali gertak, kau mendapatkan sekantung uang. Percuma dong julukan Berandal Wana Angker kalau tidak bisa mencari mangsa yang tebal duitnya. Ayo sekarang kita bagi dua hasil rampokan ini. Ya, sebaiknya begitu. Aku begitu rindu tuak istimewa dan ayam kalkun yang dipanggang. Uang emas semua. 1, 2, 3, 4, 10, 20. Ada 50 kepingan uang emas. Kita kaya mendadak, Wana Angker. Nah, ini kau 25 dan aku 25. Adil kan? Iya. Kita kaya mendadak. Setahun aku akan berhenti menjadi berandal. Aku mau kawin lagi dengan gadis cantik. Iya. Aku mau kawin sekaligus 2 gadis. Dan pesta perkawinan dengan hiburan wayang golek serta kelindingan. Kita berjoget. Iya. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! 1, 2, 3. Kah,
Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi 6 dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Pengen uang emas di depan gulunya? Wan Angger, lihat. Ular kuning banyak sekali. Uang emas itu berubah jadi ular. Berbahaya. Ayo menghindar. Ular berbisa. Kedua berandal-berandal itu dengan muka ketakutan melompat menghindar. Uang emas hasil rampokan berubah menjadi ular kuning yang berbisa. Lalu kedua berandal-berandal itu lari ke tempat pelelangan. Tapi di tengah jalan bertemu lagi dengan laki-laki yang baru saja dirampoknya. Lihat itu. Orang yang tadi kita rampok lagi berjalan. Iya, ayo kita tanyakan. Jangan-jangan dia ahli sulap atau ahli sihir. Hei, berhenti. Ada apa? Kau telah menipuku. Kau ahli sulap. Bukan uang yang kuterima, tapi ular-ular berbisa. Itulah hadiah orang malas yang tidak mau bekerja. Kerjanya merampas hak orang lain. Lalu kalian mau apa denganku? Aku akan membuat perhitungan denganmu. Lihat ini. Kau lebih baik dipanggang dengan golok sakti milikku. Hah, kalian salah pegang, bukan golok, tapi ular-ular milikku. Lihatlah. Berubah jadi ular. Jadi ular. Aku juga. Tolong! Perampok-perampok ingusan, sama ular saja takut. Hai, jangan lari. Ayo jangan lari. Kedua berandal itu terus berlari dengan ketakutan. Sedangkan lelaki yang dirampoknya, penjelmaan dari naga sanca, tertawa terpingkal-pingkal. Melihat berandal-berandal itu ketakutan karena goloknya berubah menjadi ular berbisa, kita tinggalkan naga sanca atau galuntang. Kini kita beralih di dalam sebuah gua, menemui lelaki aneh dan sepasang gorila yang ditolongnya. Nah, lihatlah, istrimu telah pulih kekuatannya. Tentu beberapa hari saja akan sembuh luka-luka di lehernya. Oh iya, aku mengerti. Kau ingin mengucapkan terima kasih kepadaku. Apa? Kau mengajarku untuk ke batu hitam di pojok itu. Baiklah sahabat. Apa maksudnya mengajarku melihat batu hitam yang terletak di pojok ruangan gua ini? Monyet besar itu menggali tanah di dekat batu hitam. Apa yang akan diambil? Sebuah kotak kecil diambilnya. Kau memberikan kotak kecil kepadaku? Iya, aku terima. Terima kasih banyak besar. Kotak kecil ini terbuat dari perak asli, tertulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kotak ini diberikan untuk orang yang budiman. Ujar-ujar yang bagus. Sepasang tusuk konde emas.
aneh itu begitu terkejut ketika membuka kotak yang terbuat dari perak. Sepasang tusuk konde emas tersimpan di dalamnya. Lalu kenapakah lelaki aneh itu begitu terkejut melihat sepasang tusuk konde emas di dalam kotak perak yang diberikan monyet besar itu? Naga Sanca yang diutus oleh Sang Dewi ketika sampai di pesisir Karang Oblong berubah wujud menjadi nelayan bernama Galuntang. Sementara itu lelaki aneh di dalam gua sebuah jurang. Setelah menerima sebuah kotak yang terbuat dari perak, melihat isinya begitu terkejut karena di dalam kotak itu tersimpan rapi sepasang tusuk konde emas. Tusuk konde ini kenapa bisa berada di dasar jurang? Tentu mempunyai hubungan dengan Sang Dewi. Aneh, betul-betul aneh. Tapi untuk membuka semua rahasia ini, aku harus berjumpa dulu dengan Sang Dewi. Kau menyuruhku untuk menyimpan benda ini? Baiklah sahabatku, benda ini akan kusimpan baik-baik. Nah, karena aku telah selesai mengobati istrimu, aku pamit untuk meneruskan perjalanan. Iya, aku mengerti. Tentu aku akan kembali lagi kemari, sahabatku. Iya, pasti sahabatku. Lelaki aneh itu dengan bahasa isyarat berbicara dengan monyet jantan yang memberikan kotak perak berisi sepasang tusuk konde emas. Sepasang gorila itu kelihatan sedih ketika lelaki aneh itu pamit merayap ke atas jurang untuk meneruskan perjalanannya mencari Prabu Sana. Tidak tinggalkan lelaki aneh itu. Kini marilah kita beralih ke pesisir Karang Oblong, menjumpai naga Sanca atau Galuntang yang mencari laki-laki berikat kepala ulung dan berkalung gelang bahar. Menurut Kanjeng Ratu, pemuda yang aku cari sering kemari. Tapi beberapa hari aku duduk di bawah pohon ini, tidak melihat orang yang kucari itu. Kutanyakan pengemis itu. Biasanya pengemis sering keliling jauh. Mungkin pernah melihatnya. Lelaki yang kucurigai itu menuju ke arahku. Mau apa dia? Permisi sahabat. Bolehkah saya mengganggu barang sejenak? Silahkan sahabat, silahkan. Saya sedang mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dengan kalung bahar di lehernya. Apakah sahabat pernah melihatnya? Apakah laki-laki itu juga membawa keneron di pinggangnya? Iya betul sekali. Kalau boleh tahu, siapakah Anda? Berasal dari mana? Namaku Galuntang, dari negeri seberang. Saya mencari laki-laki itu atas perintah majikan saya. Saya bukan orang jahat.
Tetapi kenapa Anda tidak menyebutkan nama laki-laki yang sedang Anda cari itu? Majikan saya tidak menyebutkan nama lelaki itu. Hanya ciri-cirinya saja yang diberikan kepada saya. Oh, ya. Kalau sahabat pernah bertemu atau mengetahuinya, sudi mengantarkan atau memberitahu tempat tinggalnya. Lalu kalau aku mengetahuinya dan tidak mau menunjukkan di mana laki-laki itu berada, bagaimana sikap Anda? Saya tidak akan memaksa. Itu hakmu sendiri. Saya lebih suka dengan kejujuran. Iya, baiklah. Mari ikuti aku ke tempat laki-laki yang kau cari itu. Naga Sanca atau Galuntang mengikuti sang pengemis. Lalu pengemis itu membawanya ke kota Cadas, ke perguruan di tepi pesisir. Perguruan pengemis tongkat merah. Di sana sudah menunggu sang guru, Ki Sudra. Selamat datang tamuku yang terhormat. Silakan duduk di atas tikar sederhana ini. Terima kasih atas sambutan sahabat. Kiranya di kolong langit ini masih banyak orang yang budiman. Pujian Anda membuat aku malu. Kiranya Anda pernah mendapat kesulitan dalam perjalanan. Iya, betul. Tapi itu hanya berandal-berandal kecil. Siapakah berandal-berandal itu? Mereka menyebut dirinya Wana Angker dan Wana Gatal. Masih belum kapok juga dua begundal-begundal itu. Sudah, sahabat. Jangan pikirkan. Mereka mungkin sudah kapok akan perbuatannya. Yang penting, maksudku kemari atas ajakan sahabatmu itu. Iya. Aku mengerti. Kisanak. Namaku Sudra. Aku sebagai pimpinan pengemis tongkat merah cabang kota Cadas ini. Pertanyaanmu kepada muridku tadi membuat kecurigaanku timbul. Jadi kau telah mengetahui apa dan maksud tujuanku? Begitu cepat kabar itu sampai kepadamu, sahabat. Ya, muridku banyak tersebar di seluruh pesisir Karang Oblong. Ketika kau tadi mau menuju kemari, aku telah mengetahuinya lebih dulu. Karena murid-muridku membawa berita secara beranting. Begitu hebat perguruan ini. Maaf, aku yang muda kurang hormat kepadamu, Ki Sudra. Namaku Galuntang dari negeri seberang. Nama yang bagus. Tentu juga ilmu silatmu hebat. Tentu juga di balik tubuhmu kau banyak menyimpan kesaktianmu. Tidak sama sekali, Ki Sudra. Saya tidak mempunyai ilmu apa-apa. Galuntang, sebelum kau mengetahui laki-laki yang kau cari, marilah temani aku bermain-main sebentar, bertukar pandang ilmu kesaktian. Bukankah kesaktian itu harus kita simpan? Bukan untuk saling pamer, Ki Sudra. Bukan pamer yang kumaksudkan, Kisanak. Tapi saling asah untuk mempererat tali persahabatan. Kukira tentu kau tidak keberatan, bukan? Kalau kutolak permintaannya, berarti aku tidak hormat kepadanya. Ya, kuikuti saja kemauannya. Baiklah, Ki Sudra. Marilah. Kita ke pekarangan di sana itu, Galuntang. Saya Ki Sudra. Bersiaplah. Kita akan mulai, Galuntang. Jagalah seranganku. Lalu dengan serunya, Galuntang atau Naga Sanca adu tanding kesaktian dengan Ki Sudra. Pukulan demi pukulan mewarnai ketangkasan masing-masing. Beberapa jurus telah dilaluinya. Kini dari tangan kosong beralih menggunakan pedang.
Kedua pedang itu berkelebat, seperti putaran kincir angin, sukar untuk diikuti oleh mata. Dua-duanya sama-sama tangguh. Lalu pada jurus ke-10, Galintang menghentikan permainannya. Maaf Ki Sudra, saya mengaku kalah tingkat denganmu. Tidak, Galintang. Kau hebat. Jurus seranganmu yang bagai ombak menggulung-gulung begitu sempurna. Aku yang tua belum apa-apa. Karena jurus hebat itu hanya dimiliki orang-orang tertentu. Termasuk lelaki yang kau cari itu. Terima kasih atas pujianmu Ki Sudra. Aku percaya kepadamu, Galintang. Pasti kau mempunyai garis persaudaraan dengan lelaki yang kau cari. Nah, berangkatlah kau ke arah utara. Karena ke arah sanalah laki-laki yang kau cari itu pergi. Kita tinggalkan Galintang atau Sinaga Upas, dan kini kita beralih mengikuti perjalanan lelaki aneh menuju Gua Larang. Sebentar lagi malam tiba. Aku terpaksa bermalam di dalam hutan ini. Tapi sebaiknya sebelum menerobos ke dalam hutan, aku mandi dulu di anak sungai itu. Kelihatannya air itu begitu jernih. Tentu segar bersiram di sana. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Jernih sekali airnya. Tapi kenapa begitu banyak ular-ular air berenang? Aku tidak dapat mengusik ular-ular itu. Lebih baik aku mencari anak sungai yang lain atau di sebelah sana itu. Iya, di sebelah sini. Airnya juga jernih. Tidak ada binatang air. Aku dapat dengan leluasa mandi. Nah, kotak perak ini kuletakkan saja di atas tumpukan pakaianku. Aku cuci muka dulu. Oh, segar dan nyaman. Lelaki aneh itu mandi dengan segarnya, berenang ke sana kemari untuk melemaskan otot-ototnya yang kaku. Menyelam, lalu timbul lagi membawa ikan gabus untuk mengisi perutnya. Setelah mendapat 5 ekor ikan gabus, lalu menyelesaikan mandinya. Kini dibuatnya api unggun dari ranting-ranting kering yang dikumpulkan. Cukup kayu ini untuk memanggang ikan-ikan itu. Nah, sekarang kubuatkan apinya dengan mengadu batu-batu kali yang kering ini. Setelah kayu-kayu ranting itu terbakar, ikan gabus itu pun dipanggangnya. Malam pun datang menjelang senja. Lelaki aneh itu kini duduk bersandar di bawah pohon, lalu memandang kotak perak yang berisi sepasang konde emas dengan sinar rembulan dan kilasan api unggun. Kotak ini membuatku cemburu. Apakah Sang Dewi mempunyai banyak kekasih? Tusuk konde emas ini lambang isyarat tanda kasih, sama dengan yang dimiliki Sang Dewi. Lelaki aneh itu dadanya berdegup keras. Bayang-bayang Sang Dewi menari-nari di hadapannya. Lamunannya terus menerawang ketika berada di dasar lautan bersama Sang Dewi, Ratu Pulau Majeti di Laut Selatan.
naga sanca atau galuntang setelah mendapat petunjuk dari Ki Sudra, lalu melangkah ke arah barat mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dan berkalung bahar. Sementara itu, lelaki aneh ketika memandang kotak perak berisi sepasang tusuk konde emas, seakan-akan melihat Sang Dewi, Kangjeng Ratu Pulau Majeti di Laut Kidul. Lamunannya pun melambung ke dasar lautan. Oh, Sang Dewi, Sang Dewi, kenapa kau menjelma di mana-mana? Ayo anak muda, sebentar lagi kita sampai ke dalam istana. Iya, Sang Dewi. Tunggulah, jangan tergesa-gesa. Nafasku sesak menahan pusaran air ini. Karena kau belum terbiasa, anak muda. Nah, pakailah kalung bahar ini. Tentu kau tidak akan merasakan kesulitan berjalan di dalam air. Tapi, seperti di alam jagat manusia, pakailah ini. Sekali kupakai. Terima kasih, Sang Dewi. Nah, sekarang kau akan bebas mengarungi lautan ini. Sekarang, marilah kita masuk ke dalam pusaran air ini. Dan setelah 3 tahun berlalu, segalanya, semuanya telah berubah. Dan ketika saat perpisahan itu, Sang Dewi memandang dengan penuh pengharapan kepada laki-laki muda di hadapannya. Matanya berbinar-binar memandang dada sang lelaki. Nafasnya hangat dan lembut, mempesona dan membuat kehangatan di hati mereka berdua. Kanda, tugasmu tanpa berata di dasar lautan telah selesai. Kalau engkau nanti naik ke atas daratan, pasti engkau akan menjadi raja. Dan kuasailah tanah Jawa dengan adil. Ingat-ingat pesanku ini. Terima kasih, Sang Dewi. Budimu akan kuingat seumur hidupku. Sebagai tanda keperkasaan, pakailah ikat kepala ulung ini yang berwarna hijau pupus, warna yang kusukai. Terimalah ini. Terima kasih, Sang Dewi. Dan kalau ada utusanku menyerahkan isyarat dengan tusuk konde emas seperti milikku ini, berarti kau harus menemuiku, Kanda. Baiklah, Sang Dewi. Semua pesan-pesanmu akan kuingat dan akan kulaksanakan sebaik-baiknya. Kanda, berat rasanya untuk melepaskan kau naik ke daratan. Sang Dewi, mari kugenggam jari-jari tanganmu supaya kau merasa ringan untuk melepaskan kepergianku ini. Sang Dewi. Kemudian, tangan Sang Dewi bertaut dengan sepasang tangan Sang Jejaka. Maka mata hati mereka yang bicara soal keindahan dilambari dengan detak-detak kenangan yang manis. Setelah itu, perlahan-lahan dan pasti, Sang Jejaka mengecup kening Sang Dewi. Ya, kehangatan pun menjalar ke seluruh pori-pori jantung. Air mata Sang Dewi membasahi dada Jejaka. Itulah seberkas perjalanan api kasmaran. Kemudian dengan menunggang pusaran gelombang dan prajurit-prajurit Segoro Kidul, Sang Jejaka menuju daratan. Aku seperti naik seekor kuda. Gelombang ini seperti dikendalikan dari jarak jauh. Negeri Sang Dewi kini tidak kelihatan. Yang kulihat hanyalah hamparan lautan yang membiru. Aku terhempas. Astaga, aku tadi melamun. Gara-gara kotak perak yang berisi sepasang tusuk konde ini, pikiranku hanyut dalam lamunan. Aku mulai mengantuk. Lamunan lelaki aneh itu buyar setelah merasa lelah oleh kantuk yang menyerangnya. Kemudian ia pun tertidur di bawah pohon bandira atau pohon beringin. Sementara binatang hutan keluar mencari mangsanya, tapi tidak satupun yang berani mengusik lelaki aneh yang mulai lelap tertidur. Kita tinggalkan lelaki aneh yang tidur di bawah pohon hingga datang siang menjemput.
Dan kini kita ikuti perjalanan naga sanca atau galuntang sedang berjalan menuju arah utara menembus hutan belantara di pagi hari yang damai. Siang malam hingga siang lagi, aku terus berjalan. Tapi satu orang pun belum aku jumpai. Apakah aku tidak salah jalan? Aku dengar ada orang sedang menebang pohon. Arahnya sebelah sana. Oh, perjalananku tidak sia-sia. Akhirnya aku menemukan juga manusia di hutan yang lebat ini. Hai sahabat, berhentilah sebentar. Ada orang datang. Maaf, saya mengganggu. Tidak apa, Kisanak. Apakah kau tersesat di hutan ini? Tidak, sahabat. Tapi saya ingin bertanya, kemanakah arah utara yang sebenarnya? Oh, utara. Ke sana, Kisanak. Apakah Kisanak akan bertapa ke sebuah gua? Tidak. Saya sedang mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dengan kalung Anda bahar di sekarang lehernya. masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kalau begitu sebaiknya Kisanak singgah saja dulu ke gubukku. Siapa tahu anak saya pernah melihat laki-laki yang Kisanak maksudkan itu. Ayo, mari ke gubukku. Tapi bukankah sahabat sedang menebang pohon-pohon ini? Saya mengganggu kerjamu. Saya hanya menebang satu pohon untuk dibuat tiang penyangga. Ayolah, mari, jangan sungkan-sungkan Kisanak. Iya. Itulah gubukku. Oh, bagus sekali. Kelihatannya terbuat dari kayu jati. Oh iya, semuanya terbuat dari pohon jati supaya tahan terhadap rayap. Rumah panggung yang sederhana, tapi diukir rapi. Seperti sebuah istana kecil. Hanya gubuk kecil Kisanak. Sahabat terlalu merendah. Bukan gubuk, tapi istana kecil. Terima kasih atas pujianmu Kisanak. Kanti, keluarlah. Ada tamu singgah ke rumah kita. Iya, sebentar Ayahanda. Turunlah sebentar. Iya, sebentar. Oh, selamat berkunjung Tuan Muda. Silahkan naik ke atas panggung gubuk kami ini. Terima kasih Nona. Ayahmu yang mengundangku datang berkunjung. Iya. Nah, Kanti, sediakan minuman segar untuk tamu kita, serta buah-buahan yang lezat, ya. Jangan merepotkan diri, sahabat. Saya hanya singgah sebentar, lalu meneruskan perjalananku ke arah utara mencari laki-laki yang kucari. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Terima kasih. Wah, saya disambut seperti tamu besar saja. Untuk mencari persahabatan itu sulit, Kisanak. Jadi apa salahnya kalau kita menjalin tali persaudaraan? Tapi sahabat, perjalanan yang saya tempuh belum sampai pada ujungnya. Percayalah, kalau sudah singgah di sini, pasti kau akan bertemu dengan orang yang dicari. Terima kasih sahabat tua. Terima kasih kembali. Ya. Tuan, terimalah hidangan sederhana ini dari kami. Tuak pelepas dahaga. Maaf, kami tidak mempunyai mangkuk ataupun cangkir. Hanya dengan batok kelapa ini tempat minum yang ada. Suguhan yang diberikan dengan hati tulus akan terasa kenikmatannya. Oh iya, nama saya Galuntang. Nama saya Nimas Kanti. Nama itu mengingatkan saya akan putri dari Galunggung. Kalian berdua cepat sekali akrab, Galuntang, Kanti. Aku senang melihatnya. Perlu kau ketahui, namaku Wangsa Galuntang. Maaf, seharusnya saya memperkenalkan dulu kepadamu, Kisanak. Anak-anak muda memang selalu ingin cepat mencapai tujuannya. Aku maklum itu. Sekarang istirahatlah dulu. Setelah itu kau boleh bertanya tentang orang yang kau cari itu kepada Kanti. Ya. Terima kasih, sahabat. Iya. Silahkan Tuan Galuntang.
Mari diminum. Terima kasih. Perempuan di depanku ini cantiknya melebihi Kanjeng Ratu. Kenapa dadaku tiba-tiba saja berdebar keras? Mata dan bibir itu sungguh memikat. Tapi aku tidak boleh mempunyai api kasmaran dengan makhluk manusia. Dadaku sesak. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah kelanjutannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kapanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.